percakapan obrolan kita pada malam hari ini. Ini mumpung ketemu dengan Mas Nanang ini, lawyer ini, lawyer kita ini. Nanang Sugiri, advokat Tribata. Saya Banjar juga loh, Gus. Banjar ya, mantan Kasat Koryon ya. Mantan Kasat Koryon di sini. Balan di Mojokerto. Oh, pernah balan ya. Moga Mas Nanang gimana perspektifnya tentang Jatma Aswaja ini dari kacamata hukum, perspektif hukumnya bagaimana ini? Baik, terima kasih. Mungkin saya belum bisa menelaah terlalu dalam, tapi beberapa poin bisa saya simpulkan ya. Yang pertama bahwa kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul dan berorganisasi jelas kita sepakat bahwa itu dijamin dan dilindungi, diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus urai dari situ dulu. Jadi siapapun orangnya, warga negara Indonesia selagi memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, berhak untuk membuat badan hukum apapun dalam hal tindakan apapun selagi itu sesuai dengan koridor dan aturan hukum yang berlaku. Kita dasar itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Jatma Aswaja ya. Jatma Aswaja sejauh ini yang saya tangkap adalah suatu badan hukum atau organisasi. Saya belum tahu persis ini bentuk badan hukumnya apa. Bisa ormas, bisa perkumpulan, bisa yayasan, bisa apa, ormas. Oke, ormas. Ormas maka itu bisa didirikan di pusatnya di mana dan bisa dibuat cabang-cabang di daerah-daerah kabupaten provinsi yang ada di Indonesia. Itu bisa dilakukan. Dan beda sedikit pemahaman yang saya ketahui ketika bicara konteksnya perkumpulan, maka perkumpulan ini tidak beda jauh atau ormas ketika konteksnya hanya di suatu sekup wilayah tertentu, maka tidak harus didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi ketika sudah harus mereka targetnya adalah menyebar ke seluruh Indonesia, maka seyogianya harus terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Ada hal yang menarik dari Jatma Aswaja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah nama dan juga logo. Saya pun beberapa kali mengikuti medsos yang rame ya. Jadi logo Aswaja, logo Jatma Aswaja yang saya tangkap adalah adanya di tengahnya ada logo semacam bentuk apa kurang jelas. Kemudian ada tulisan Arab, itu apa tulisannya juga saya belum tahu ini apa tulisan dan artinya. Tapi di situ diikat dalam suatu tali ya. Tali, terus kemudian ada bintang ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Identik dengan di luar tali ini ada bintang 9. Kemudian nama Aswaja. Sedikit mengacu kepada perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta dari suatu badan hukum yang sudah terdaftar resmi di dalam Kementerian Hukum dan HAM. NU lahir sebelum Indonesia merdeka. Kemudian di dalam perjalanannya melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Badan Hukum, terdaftar di kurang lebih 2024 itu sebagai badan hukum dalam bentuk perkumpulan. Tentunya di situ bukan hanya sekedar visi misi anggaran dasar yang dituangkan dalam anggaran dasar, di situ juga ada logo organisasi, simbol-simbol organisasi dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Nah, saya berpendapat bahwa segala bentuk organisasi badan hukum yang sudah terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM, maka segala sesuatu perangkat yang ada di dalamnya adalah mendapat perlindungan secara hukum. Ini satu. Sehingga ketika ada kelompok lain ingin mendirikan sesuatu perkumpulan atau badan hukum serupa, bisa ditengarai karena sistem pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM melalui online. Contoh, saya ilustrasikan badan hukum kan bisa saja nama CVPT juga badan hukum ya. Ketika nama itu sudah digunakan oleh badan hukum lain, maka secara otomatis tidak bisa digunakan oleh badan hukum yang baru akan didirikan. Karena itu, contoh, Nahdlatul Ulama
disingkat NU. NU. Ada ormas baru, perkumpulan baru ingin mendaftarkan dengan nama yang sama, otomatis ditolak. Otomatis ditolak karena sudah ada. Karena gitu. Dan ada beberapa kriteria yang memang diberlakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM terhadap badan hukum itu sendiri. Setidaknya ada dua, saya kurang ini persis, sekitar 2 atau 3 suku kata untuk nama suatu badan hukum yang bisa diterima verifikasinya di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, berkaitan dengan sistem yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, ini jelas melalui pendiriannya harus melalui notaris. Notaril yang mengupload ke Kementerian Hukum dan HAM, karena sistemnya online. Sistemnya online, sehingga sangat dimaklumi ketika ada error dan sebagainya. Tetapi tidak menghilangkan hak pelindungan hukum terhadap suatu badan hukum yang sudah terlebih dahulu terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa saya sampaikan demikian? Di situ ada logo tali dan juga bintang 9 yang ada di luar tali. Itu saya rasa sudah melekat di dalam ugorampe, ya. Hal-hal yang mengikuti pendaftaran legalitas ke Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Logo dan juga nama, karena visi misi itu juga melekat di dalam anggaran dasar atau tujuan daripada perkumpulan atau organisasi. Aswaja itu kan identik ahli sunnah wal jamaah. Itu adalah sebagai saya yakin, coba searching aja di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama itu sudah masuk dalam ideologi. Nggak bisa dicatut oleh orang lain serta merta tanpa ada komunikasi yang baik dengan NU. Itu siapapun orangnya, kelompoknya silahkan membuat, karena dilindungi undang-undang, membuat badan hukum apapun, tetapi tidak boleh mencatut baik logo, visi misi, nama dan lain sebagainya yang sudah terlebih dahulu terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kalau itu terjadi, karena itu pertanyaannya, kalau itu terjadi, apa yang bisa dilakukan? NU, PBNU bisa melakukan tuntutan hukum baik secara pidana maupun secara perdata. Di dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual itu diatur. Karena itu secara otomatis melekat. Yang bisa menganulir siapa? NU sendiri. Apa itu? Makna itu apa? Kamu menyerupai dan menggunakan yang sudah digunakan oleh NU itu sendiri. Dan secara pendapat dalam ranah sisi lain, ya jelas ini sangat tidak baik ketika ranahnya tentunya adalah, saya berpendapat ini kan akan memecah belah. Ini tujuannya pasti akan memecah belah, dan kesuksesannya adalah ketika ini dibiarkan. Kembali lagi pada yang bersangkutan, siapapun orangnya ini yang mendaftarkan dan mendirikan badan hukum itu sendiri, NU juga harus tegas. Dia masih terdaftar sebagai anggota NU enggak? Karena di dalam ADART NU jelas ketika dia mencoreng nama NU, merusak dan sebagainya, NU secara organisasi bisa mengambil tindakan secara organisasi. Itu seperti itu secara singkat. Wah, luar biasa. Berarti PBNU berhak ya? Bukan berhak, sangat berhak. Justru yang sangat berhak adalah NU. NU. Ini mudah-mudahan didengarkan ya. Artinya lembaga bantuan hukum ini ada bisa bertindak secara organisasi. Bentuknya apa tuh, semacam gugatan atau apa ya? Bisa, makanya dalam sejauh ini yang saya pahami adalah tuntutan itu bisa dilayangkan dari sisi perdata ataupun pidana. Walaupun bentuk logonya tidak plek jiplek gitu ya, bisa ya. Kan ada tadi identik. Masalahnya ada identik di situ. Aset-aset logo yang dipakai gitu ya. Makanya kita cross check di dalam makna logo yang diajukan oleh Jatma Aswaja itu sendiri, itu apa? Kalau sama maknanya dengan NU, ya jelas tidak boleh. Tetapi dari segi simbolik yang ditampilkan dari logo itu sangat jelas sekali bahwa itu akan berupaya mencaplok warga NU. Karena di alam bawah sadar warga Nahdien hari ini mengelabui ya. Ketika sudah melihat tali yang terikat seperti itu, lalu ada logo bintang 9, ini sudah ratusan tahun bos tersimpan di kepala. Dan bisa jadi besok lusa Patman yang berkegiatan, Aswaja yang berkegiatan, orang-orang NU benar-benar datang di sana karena dia pikir loh
NU. Ini NU ini. Ya, Nah, tapi dalam sisi itu saya kira luar biasa lah. Game Pekalongan ini memikirkan segala sesuatunya untuk jangka panjang, dan saya punya keyakinan juga orang-orang di PBNU pasti juga akan memikirkan ini dan mendiskusikan ini seperti apa upaya-upaya yang dilakukan ke depan, terutama saya kira dalam rangka membentengi orang-orang NU untuk tidak menyeberang ke sana. Ya. Ya, kalau saya sepakat dengan Mas Nanang itu tidak boleh dibiarkan. Ya. Karena ke depan jadi nanti ada mantan pengurus atau mantan ketua GB Ansor, mantan ketua Banser Pusat, kecewa ya, dengan pimpinan sekarang karena tidak terakomodir kepentingannya, bikin apa nanti Bansor Aswaja itu, atau apalah gitu ya, yang mirip-mirip itu, dengan logo sama segitiga juga. Itu juga demi kewibawaan organisasi yang telah didirikan oleh para pendiri NU dengan darah-darah, air mata itu. Ya, artinya sebetulnya peran daripada negara melalui lembaga Kementerian Hukum dan HAM-nya ini mesti juga harus mengevaluasi. Artinya tidak demokrat bebas, semua bebas membuat ormas apapun, tetapi ya kan setidaknya tidak hanya melihat hal-hal yang sifatnya aktual saja. Artinya apa? Ada maksud apa di belakang itu juga harus ditelaah dengan baik. Ditelusuri. Depan ini tidak memicu hal-hal yang sifatnya kontroversi seperti itu. Jadi penilaiannya bukan hanya normatif, tiga suku kata, terus kemudian nama tidak boleh sama, tidak boleh menggunakan logo yang sudah digunakan. Tidak seperti itu saja. Artinya ketika memang perkembangan ke depan Kementerian Hukum dan HAM bisa melakukan terobosan, ini ormas ini tujuannya apa kan bisa dianalisa. Ketika para pendirinya, jejak-jejak para pendirinya itu siapa? Artinya harus lebih dalam kajiannya. Tidak hanya seperti itu. Tidak hanya legal formal ya. Betul. Dan tidak hanya dilakukan secara sistem online. Jadi kita berharap bahwa harus ada tim yang betul-betul. Jadi lembaga negara ini jangan sampai hanya menjadi alat bertengkarnya, alat legalisasi kelompok yang kecewa. Itu lebih parah lagi. Saya kira mending setuju gitu. Jadi menelisik lebih dalam demi keutuhan bangsa dan negara kan. Tujuannya kan demi keutuhan umat. Iya, karena kan bangsa kita ini lelah kalau ngurusi konflik terus, Pak. Lihat substansinya. Ketika wari ternyata nih mau bikin gara-gara nih kalau diizinkan, mau bikin masalah baru ya jangan diizinkan. Harusnya direm, dan itulah sebenarnya fungsinya negara ada. Jangan negara ini itu tadi justru kemudian menjadi bagian pemicu dari terjadinya konflik. Jadi harus ada langkah-langkah awal sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Pengacara yang mesti secara recheck dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM. Yang ini pasti diskursusnya akan panjang ini, Gus. Ya, panjang. Dan saya sepakat itu akan berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan para guru mursyid. Toriko di bawah. Ya kita maklum sekali lah ya, para guru mursyid, pengurus Jatman, NU itu kan banyak sekali yang tinggal di pedesaan, yang memang tidak tahu hiruk pikuk dinamika sosial politik, termasuk Jatman. Boro-boro mengikuti perkembangan medsos ya, mungkin di tingkat-tingkat level elit mungkin ya, tapi di bawah kan ya memang tugasnya beliau-beliau ini para guru mursyid memang membimbing umat, ngajar ya. Jadi kita memang berharap ya pasca adanya organisasi baru ini, saya sebenarnya malas menyebut namanya. Itu orang-orang NU juga secara struktural memang melakukan sosialisasi terkait dengan situasi yang ada ini, sehingga itu tadi tidak sekonyong-konyong orang karena melihat ada tali di situ di logonya ada bintang 9 lalu kemudian ikut-ikutan karena menganggap ini juga NU. Jadi sekali lagi bahwa organisasi di bawah naungan PBNU kalau bicara soal tarekat saya kira itu Jatman. Dan Jatman bukan NU. Iyalah. Jatma Aswaja bukan NU. Jatma Aswaja bukan NU. Satu lagi Mas, mungkin saya berpendapat, ini pendapat pribadi ya. NU itu organisasi yang sangat besar dan sangat bagus, kuat sekali di dalam perlindungan anggota organisasinya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sangat kuat, termasuk peraturan organisasinya. Bahwa saya berpendapat ketika ada pengurus NU di level manapun, tetapi diketahui dia itu
ya kan, melakukan tindakan individu organisasi double kepengurusan masuk ke pengurusan sebelah, ini pun harus diambil tindakan dengan tegas, karena nggak bisa terkait masalah, karena NU mengatur rangkap jabatan juga loh, Mas. Lebih ini rangkap jabatan terhadap di luar NU, dan termasuk orang-orang pendiri ini mesti PBNU mengambil sikap, panggil itu diklarifikasi. Maksud lu apa? Lu kan masih terdaftar nggak? Kalau memang terdaftar di dalam organisasi NU, harta NU-nya punya enggak? Kan gitu. Dan anehnya lagi, Sekjen Jatman ini sih, ini mantan Sekjen PBNU. orang nomor 2 di PBNU di masa lalu. Mantan Sekjen PBNU. Mantan Sekjen PBNU. Ya harus ambil tindakan lah. luar biasa Organisasi harus tegas, karena tegasnya ini bukan arogan dan bukan, mohon maaf, NU, kenapa saya katakan NU harus tegas, karena demi menunjukkan marwah organisasi. Organisasi NU itu diatur dan dilindungi keanggotaannya, ke organisasinya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hukum organisasi ya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketika menegakkan itu bukan masalah galak, bukan masalah tidak toleran, bukan masalah tidak balas budi kepada siapapun, baik dia pernah menjabat di kepengurusan PBNU. Bukan, ini demi marwah organisasi. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Sepakat. Ini yang terbaik seperti itu. Kalau kita dengan gaya lah, kepenak lah, inilah itu dan sebagainya, Tidak enak ya. tidak bisa kita marwahnya kita pegang, nggak bisa, karena hukumnya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Agar tidak diinjak-injak oleh orang lain, kelompok lain. maka penting sekali dalam organisasi bukan hanya pengurus yang bisa memiliki anggaran dasar anggaran rumah tangga, tapi semua kader anggota, sehingga dalam program organisasi saya punya pendapat seyogianya anggaran dasar, peraturan organisasi itu dipublish kepada seluruh kader, sehingga apa, kader NU paham betul ruhnya kemana ini organisasi. Itu seperti itu, Pak. Sepakat. Bagus. Luar biasa. Menurut kami obrolan kita pada malam hari ini sangat luar biasa. Pesan untuk pengurus PBNU tentunya, dan PR untuk pengurus PBNU ketika logo ataupun apapun yang berhubungan, nama yang berhubungan dengan NU itu harus, termasuk pengurus-pengurus yang di situ berpijak dua kaki, harus ditindak tegas. Sepakat. Mungkin ada closing statement dari Gus Bar yang perlu disampaikan. Cukup dari Kang Warno, sudah cukup ya. Terima kasih banyak atas Kang Warno, terus Gus Mar, terus Mas Nanang, lawyer yang luar biasa yang memberi wawasan biasa di luar. Mudah-mudahan ini saya tukang jaganya sendale poro kiai, Pak. Oh ya, siap. Bukan sendale Habib ya, Mas. Bukan. Terima kasih banyak. Apalagi yang menjadikan Jatmas Baca adalah keturunan imigran Yaman ya. dalam kurung kabir. Aku keturunan asli. Jadi kalau sandalnya beliau hilang, saya nggak urusan. Tidak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Kalau perlu dihilangin sekalian. Terima kasih saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.